Nah, yang kedua yang kedua itu imunisasi sebetulnya, vaksinasi. Kalau ada kalau ada vaksinasi kan terbukti ya, begitu begitu Covid ada vaksin, itu langsung turun kan kasus barunya, pencegahan primernya jalan banget itu. Itu kalau Covid. Kalau HIV itu ada namanya PrEP. PrEP itu pre-exposure prophylaxis. Sebetulnya PrEP itu nggak perlu kalau promosi kesehatannya bagus. Kalau promkesnya jalan dengan baik, orang patuh, dikasih tahu, ayo jangan 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 berhubungan seks bebas ya gitu. Jangan ini, jangan itu, dan orang patuh itu nggak perlu PrEP. Tetapi karena orang tidak patuh dan promkes di kita masih menemui kendala, bukan hanya di kita sih, di seluruh dunia masih menemui kendala, itu akhirnya ada nih satu model yang bisa, ternyata PrEP. Nanti kita cerita apa itu PrEP. COVID terbukti itu, begitu vaksin ada langsung turun, kasus barunya turun drastis gitu. Terus pencegahan sekunder. Kalau di HIV itu sudah bisa diabaikan. Bahkan kalau yang di bawah 200 zero gitu resikonya gitu. Dengan alat apapun ya. Nah, tapi kan ada nih, wah kalau gitu nanti eh, nanti meningkatkan ini dong. Apa justru meningkatkan penularan dong? Justru enggak, justru banyak studi yang mengatakan ini kan kekebalan kelompok ya, kita bicara kekebalan kelompok tuh. Jadi kualitas hidup pada HIV itu meningkat, stigma juga turun, tes HIV, jumlah orang yang tes HIV juga naik, pengobatannya lebih baik, dan juga diskriminasi juga akan berkurang nantinya gitu. Jadi ada sebuah studi juga yang bahwa dengan U equals U itu akan meningkatkan cakupan tes 9%, hampir 90% gitu ya. Dan jangan khawatir gitu, kalau tenaga kesehatan diedukasi tentang U equals U, itu akan meningkatkan hasil kesehatan yang lebih positif. Misalnya, eee, mental health-nya lebih baik, kesehatan seksual lebih baik, eee, dan juga mengurangi resiko, lost follow up tentunya. Ya, pencegahan penyakit, yang bagian yang kelima, sebelum terakhir, pencegahan penyakit itu, definisinya adalah segala bentuk aktivitas yang bertujuan untuk melindungi orang terhadap potensi bahaya kesehatan dan konsekuensi buruknya tentunya. Atau segala tujuan yang bertujuan untuk eradikasi, eliminasi, atau minimisasi. Nah, level-levelnya itu ada 4 sebetulnya atau 5. Primordial, primer, sekunder, dan tersier. Primordial nih baru ya, istilah baru gitu ya. Kalau kita biasanya kenal tuh pencegahan primer, sekunder, dan tersier kan. Dalam bagian terakhir ini saya nggak akan, cerita apa itu primer, sekunder, tersier, tapi kita cerita aja nih, cerita, eee, apa, dalam kehidupan sehari-hari kita gitu misalnya. Nah, kalau digambar tuh kayak gini gitu ya, eee, pencegahan primer itu pencegahan primer itu, justru jauh sebelum ada penyakit gitu ya. Tapi kalau udah ada onset of disease, kita bilangnya pencegahan sekunder di sini. Kalau, udah ada gejala klinis, baru pencegahan tersier. Pencegahan primordial itu jauh sebelum itu gitu. Contoh misalnya, kita tahu bahwa rokok itu kan membawa dampak buruk ya, bagi yang merokok atau orang sekitarnya. Pencegahan primordial rokok apa? Wah itu dari zaman SD, sejak zaman SD itu udah ada tulisan-tulisan itu ya, merokok berbahaya gitu ya, ada gambar-gambar, itu kan pencegahan primordial itu sebetulnya. Sasarannya ke siapa? Supaya tidak dikonsumsi oleh anak-anak gitu. Nah itu, contoh primordial. Nah, eee, gambarannya kayak gimana sih gitu? Nah, ini ada yang kalau Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat, itu enak banget nih untuk mempelajari ini ya, jadi kita lihat dulu, mulai dari ada tidaknya patogen, ada tidaknya penyakit. Cuman dibagi 2 kok sebetulnya, warnanya hijau sama warnanya oranye gitu ya. Ada fase prepatogenesis, artinya kita masih baik-baik aja gitu ya, masih nggak sakit lah gitu. Kalau fase patogenesis itu ya fase sudah, ya quote and quote sakit gitu ya, walaupun mungkin nggak ada gejalanya gitu ya, quote and quote sakit gitu ya. Jangan diartikan sakit itu harus ada gejalanya dulu gitu ya, tapi quote and quote tuh fase patogenesis, lebih enaknya ngomong kayak gitu deh. Yang kedua, bentuknya tuh seperti apa pencegahannya? Nah, kalau yang prepatogenesis itu namanya pencegahan primer.
Nah, kalau yang fase patogenesis itu cuma ada 2, sekunder dan tersier. Nah, pencegahan primer itu kan mencegah supaya nggak jadi patogen masuk kan ya gitu ya, atau nggak ada penyakit gitu ya. Kalau pencegahan sekunder tuh, tujuannya cuma 2, early detection atau deteksi dini, dan juga supaya penyakitnya nggak parah-parah amat gitulah. Itu pencegahan sekunder. Nah, pencegahan tersier itu tujuannya adalah mengurangi dampak buruk dari penyakit itu. Itu bentuknya tuh jadi ada 3 sekarang bentuknya. Nah, lalu dari 3 bentuk itu tujuannya apa sih gitu? Yang pertama ya mengurangi insidence, mengurangi insidence. Insiden itu kan kasus baru ya, supaya kasus barunya nambah gitu ya. Ya kalau pencegahan sekunder itu mengurangi prevalence dengan cara memperpendek riwayat alamiah penyakit. Lalu bedanya insiden prevalence itu apa gitu? Kalau insiden itu kan kasus baru per orang dalam kurun waktu tertentu kan. Kalau prevalence itu kan jumlah kumulatif orang, proporsi sebetulnya dia. Nanti kita belajar itu di, temuan berikutnya ya. Dan, eee, contoh misalnya kalau penyakit yang sembuh contohnya misalnya, kalau prevalence-nya turun, insidennya juga mungkin turun gitu ya. Contoh TB misalnya, tuberkulosis kan bisa disembuhkan. Kalau prevalence turun ya insiden turun gitu. Karena insiden itu susah, dengan prevalence aja cukup sebetulnya. Tapi kalau dengan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan, misalnya HIV gitu, itu harus mutlak harus insiden itu sebetulnya. Tapi kan kita sekarang pengen ngambil gampangnya aja prevalen. Tidak menggambarkan sebetulnya, yang menggambarkan tuh justru prevalen gitu ya. Nah, sampai di situ dulu ya, kita lihat itu. Lalu kegiatannya tuh ada apa aja, dari situ dibagi 5 dong, ada 5 kalau gitu. Pencegahan primer itu kan tujuannya cuma 2 tuh, satu promkes, promosi kesehatan, yang kedua specific protection. Nah, kalau pencegahan sekunder, deteksi dini, early detection, dan juga disability minimization atau, batasi ketidakmampuan, dan terakhir rehabilitasi. Nah, ini ya yang disebut dengan 5 level of prevention. 5 level pencegahan itu di sini gitu sebetulnya. Asalnya dari mana? Dari pencegahan primer, sekunder, tersier gitu kalau kalau teman-teman lihat. Jadi kalau jangan gagap gitu kalau ngomong 5 level pencegahan atau 5 level of prevention itu apa aja? Ya itu ada promkes, ada specific protection, ada deteksi dini, ada obatnya, ada rehabilitasi. Itu bagian-bagian dari pencegahan primer, sekunder, dan tersier gitu. Itu 5 level of prevention. Contoh biar gampang ya, kita ceritanya gini, HIV gitu, HIV. HIV itu kita kan selalu melakukan ini ya, contoh kegiatannya ya. Satu, promkes ya, penjangkauan misalnya, yang dijangkau tuh misalnya pekerja seksnya gitu ya, atau pendidikan Kespro bagi remaja, promosi kondom gitu ya, harm reduction, PMTCT yang prong 1 itu kan semua promkes. Promkes itu nggak masuk ke perlindungan kondom itu nggak masuk ke perlindungan spesifik, kondom itu nggak masuk ke situ. Kondom itu maksudnya promosi kesehatan, karena dia sifatnya kan hanya memberikan kondom, mau dipakai atau enggak kan kita nggak tahu. Kita hanya promosi, kecuali kalau, Pak Semi ngasih kondom, terus Pak Semi sampai ke lokalisasi, si laki-laki yang jajan ini dipasangin satu-satu kondomnya sama Pak Semi. Nah, itu baru perlindungan spesifik tuh, tapi kan capek sekali ya, Pak, ya. Akan sangat capek sekali itu melakukan itu. Nah, kalau HIV tuh harusnya, apa ya, harusnya contoh-contoh lain ya, selain HIV ya. Covid misalnya, Covid paling gampang nih. Covid itu promkesnya adalah 3M kan, promkesnya itu 3M, Covid itu. Apa tuh 3M itu apa aja, mencuci tangan, memakai masker, apalagi satu lagi ya? Menjaga Menjaga jarak. jarak. Nah, menjaga jarak. Itu kan promkes ya, promkes itu. Pertanyaannya adalah, bisa nggak kita dengan promkes aja itu sukses mencegah penyakit? Bisa itu, bisa, harusnya bisa. Bisa nggak kita dengan promkes aja sukses mencegah HIV itu pertanyaan. Harusnya bisa, tapi ada satu syaratnya. Satu syaratnya masyarakat patuh. Nah, masyarakat kita kan nggak patuh ya. Misalnya disuruh menjaga jarak enggak gitu, disuruh pakai masker nggak mau pakai masker. Makanya promkes tuh almost fail lah gitu ya. Tapi ada nggak waktu Covid ya, waktu Covid. Ada nggak negara yang berhasil dengan promkes? Ada itu, ada. Vietnam dan Korea Selatan. Itu berhasil tuh mereka tuh.
Karena difasilitasi banget oleh pemerintahnya. Contohnya di waktu Covid, itu masker dibagi-bagi tuh, dibagi-bagi gratis, gratis di subway, di tempat tempat umum dibagi-bagi gratis tuh. Orang kalau nggak pakai masker itu HIV-nya gitu, pertahankan pengobatannya supaya itu pun juga tersier gitu ya. Nah, jadi 5 level of prevention ini bisa diaplikasikan di berbagai macam sebetulnya. COVID ya, misalnya COVID pencegahan sekundernya. Itu disediakan tes yang lewat hidung itu, tes yang nasal itu gratis di semua tempat pemberhentian bus, ada itu gratis dilakukan. Di kita waktu awal pandemi tesnya bayar, hasil keluar sehari 3 juta, keluar 2 hari 2 juta, keluar 3 hari 1 juta. Nanti lama-lama kalau keluar 2 minggu malah kita dikasih duit tuh lama-lama kayaknya. Itu kan sesuatu kebijakan yang nggak masuk akal gitu. Dan nanti insya Allah Gimana? kan isi aja, bikin isi. Jadinya kan ada di sini nih. Tadi udah buka. Terkait apa, Pak? Yang udah Eh, di-share apa ya? Udah kebuka. udah di-share. Eh, silahkan aja nanti dilihat dulu itu tugasnya apa. Tugasnya itu Bapak Ibu membuat tulisan aja, tulisan dari hasil harus membaca dulu, harus baca dulu. Maksudnya nanti di situ saya kasih link ke sebuah paper, terus nanti papernya dibuka dulu. Nanti ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu tinggal jawab aja pertanyaan. Nanti saya kasih nilai di situ, nilainya saya kasih feedback juga. Itu barangnya nanti dokter memberikan jurnal dulu dok untuk dibaca. Gimana? Beli aja. Jurnalnya dok. Ya, jadi Dari mana? nanti ada di link ini ada tugas yang bisa dikerjakan setelah nanti melihat ada papernya gitu ya. Ikutin aja petunjuknya di situ ya. Ya, siap. Oke. Bagi aja. Izin dok, ini tugas Bapak kemarin belum dikerjakan. Individu, tugasnya individu. Oke, sudah ya. Berapa lama Pak tugasnya? Nah, oke. Pertanyaan terus nih. Mau berapa lama? Saya kan demokratis nih. Mau berapa lama? Mau dikumpul seminggu? Oke, seminggu. Minggu depan, benar minggu depan. Karena saya harus koreksi loh. Kenapa? Karena kan saya harus mengoleksi ini tugas ini. Nah, jadi minggu depan berarti tanggal 24. Tanggal 24, oke? Iya, Pak. Minggu depan, Pak. 24 berarti ya? 24. 24 itu maksudnya 24 kan hari Kamis ya, hari Kamis. Iya. Pertanyaan saya adalah hari Kamis jam berapa? Mau jam berapa? Terakhir deadline-nya. Jam 3 aja, jangan terlalu malam ngantuk. Bukan kuliahnya, maksudnya ngumpulin tugasnya itu sampai jam berapa? Maaf, oke. Artinya ini ya, itu jam 24.00 saya tutup linknya ya. Linknya saya tutup. Oke ya. Sepakat ya. Nanti tolong disampaikan di grup ya. Di situ ya jawabannya ada. Langsung diketik di situ. Jadi begitu Kamis dini hari jam 00.01 linknya sudah nggak bisa diklik ya. Iya. Berarti yang buat dokter ya? Ya? Yang buat link dokter atau kita biasanya? Linknya sudah ada di grup. Sudah ada linknya. Di grup. Link untuk Google yang pengisian ya tugasnya. Ya, sudah ada. Sudah ada di grup. Fatima udah ada di grup. Nah, oke. Siap. Siap, Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya Sudah buka Bu ya? Absen sudah buka Bu ya? bentar, Pak.
Halo. Tugas individu ya dan kelompok. Pelin. Iya, Hmm. individu, Pak. Layer bawang yang paling luar terdampak tuh pasti. Ekonomi terdampak akhirnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tangani dari dalam dengan baik, layer yang bawang yang paling kalau pencegahan primer itu dimulai penyakit, pesannya tuh positive health, ada macam-macam, ada Promkas dan perlindungan spesifik, termasuk imunis salah satunya gitu ya. Pendekatan primer itu tujuannya adalah bisa untuk populasi umum dan populasi berisiko tinggi sebetulnya. Nah, kalaupun untuk populasi berisiko tinggi, tadi kita kan bilang PrEP ya salah satunya. PrEP itu mampu menurunkan infeksi baru. Di Indonesia baru ada tahun 2022, kita ketinggalan sebetulnya karena dia rekomendasi WHO itu tahun 2016 sebetulnya. Tapi kita tuh antara ngerjain ini sampai tahun 2000, antara rekomendasi WHO sampai 2022 tuh apa yang kita lakukan berantem. Kita berantem karena kita nggak pakai science gitu. Dipikirnya kalau PrEP nanti mendorong perzinahan. Padahal perzinahan udah ada sebetulnya tanpa ada PrEP juga. Sama kayak kondom lah gitu. Dikiranya kalau mempromosikan kondom mempromosikan nggak ada hubungan. Kita udah kerjain ini dari tahun 2022 ya, dan ternyata tuh di beberapa klinik yang sudah melakukan ini positivity rate-nya turun drastis. Kita mau lihat buktinya di beberapa negara gitu ya. Indonesia jelas turun itu. Kita baru mulai tahun 2022, mungkin tahun 2026 kita bisa lihat hasilnya. Di Australia, di Amerika itu ternyata terdapat hasil yang cukup signifikan. Begitu pengguna PrEP naik ya, angka HIV-nya turun secara drastis. Ini ada satu lagi yang namanya San Francisco Trend yang cukup terkenal sekali. Ini ternyata tahun 2012 sebelum ada rekomendasi PrEP, mereka sudah melakukan PrEP di sini tahun 2012 sebelum direkomendasikan WHO, ternyata turun drastis angka infeksi barunya. Kalau infeksi baru turun drastis, otomatis kematian juga turun pastinya. Di Australia itu ternyata PrEP itu bisa menurunkan sampai 32% RRR. Kalau pencegahan sekunder, dia adalah tindakan yang diambil untuk menghentikan laju penyakit, misalnya deteksi dini, contoh kanker payudara, sadari, pap smear, diabetes mellitus, mencegah supaya tidak lanjut gitu ya. Salah satunya rehabilitasi itu penggunaan salah satu hubungan atau terkoordinasi antara tindakan medis, sosial, pendidikan dan kejuruan untuk melatih atau untuk melatih individu kembali ke tingkat kemampuan fungsional yang setinggi mungkin, dan juga membutuhkan kerjasama tentunya dari berbagai lapisan masyarakat. Bisa macam-macam sih, ada rehabilitasi medis, rehabilitasi vokasi, sosial ataupun psikologis, berbagai macam gitu. Iya, kurang lebih itu dari saya. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita proses. Silakan. Ada pertanyaan barangkali? Ya, coba lihat dulu di chat ya. Di chat, oh ya. Nggak ada pertanyaan. Oke, ada. Ayo serius nih, nggak ada yang bertanya nih. Malu bertanya, sesat di jawaban. Sesat di jawaban nanti kalau ujian. Oh iya, ujian dari saya itu murni semuanya di kuliah ini. Jadi cukup berbekal di sini aja, insya Allah itu kalau mendengarkan dan ujiannya saya kan dapat jatah 3 kali atau 4 kali ya gitu. Itu kalau dengerin aja, itu pasti lulus dengan baik. Ya,
Ada pertanyaan? Nggak ada? Tadi kayaknya ada yang open. Oh ya, Ibu Novita. Ya Pak, terima kasih Pak Dokter. Siap. Saya tadi sambil juga ngecek bioling dari Pak Bagus ya. Luar biasa untuk pemateri pada hari ini. Saya ingin bertanya dok, ketika tadi masalah penggunaan PrEP itu, apakah itu juga berlaku untuk penyakit seperti yang sekarang ini kita diarahkan di puskesmas, penyakit TBC, kusta, ya TBC kita pakai kemopropilaksis, kemudian kusta juga TPT untuk TBC kemopropilaksis buat kusta. Apakah ini juga sama probabilitas penurunan kasusnya juga pada HIV yang tadi sudah dokter sampaikan? Karena TB termasuk prevalensi termasuk penyakit tertinggi juga di daerah kami di Cilegon, khususnya di Kecamatan Pulau Merak, yang rata-rata pada penderita anak-anak balita stunting itu di kami itu banyak dengan penyakit penyertanya TB seperti itu. Terima kasih. Ya, betul sekali Ibu Novita. Jadi TPT ya, terapi profilaksis tuberkulosis. Itu sama kalau di kusta juga sama. Itu kalau ingat nggak malaria itu kan juga ada kan profilaksisnya, itu bahkan udah dari dulu banget itu perlindungan spesifik itu karena belum ada vaksin malaria. TPT vaksin TB katanya udah ada juga dalam pengembangan gitu ya. Salah satu cara yang sangat efektif menurunkan kasus baru itu adalah TPT. TPT itu ingat ya, 5 level of prevention, 5 level pencegahan itu dia ada di level kedua kan, specific protection. Level 1 dan level 2, level 1 itu kan Promkes, level 2 itu specific protection, itu dua-duanya pencegahan primer. Sama juga dengan PrEP. Jadi kalau dia dilakukan dengan baik, dengan sasaran yang tepat, itu bisa menurunkan kasus TB. Tapi kita menghadapi kendala ya Bu Novita ya. Kendalanya adalah justru dari klinisi gitu. Data dari public health, kita kan ngambilnya data masyarakat kan. Itu sangat efektif sekali menurunkan kasus baru TB ya. Terutama pada kelompok-kelompok rentan. Siapa aja kelompok rentan? Anak kecil, balita, orang dewasa lanjut usia, dan pasien-pasien rentan lainnya, termasuk dengan orang dengan HIV positif, orang dengan CA misalnya, itu kan rentan ya, orang-orang yang rentan terinfeksi TB. Itu yang menjadi sasaran TPT kan. Nah itu baik by science secara klinis itu sangat terbukti sekali untuk menurunkan TB. Begitu juga dengan malaria, itu juga ada terapi profilaksisnya. HIV ada terapi profilaksisnya juga, tapi semuanya itu menghadapi kendala. Kalau kendalanya tuh persepsi ya, persepsinya masih berbeda ya. Negara kita tuh sangat senang sekali dengan persepsi non science gitu ya, anti science lah gitu. Makanya MLM sukses banget di Indonesia itu karena kita tuh senang banget anti science gitu. Kalau lihat apa-apa harusnya dengan science dong gitu. Mungkin itu ya Bu Novita ya. Jadi memang dia satu level dengan PrEP, dengan TPT, dengan profilaksis malaria itu satu level semua itu. Dan dia lokasinya ada di mana? Lokasinya ada di pencegahan primer gitu. Ya. Terima kasih dok. Pertanyaan berikutnya. Kenapa dia PrEP ini artinya kan terapi pencegahan dengan sesuai dengan penyakitnya, kenapa itu dimasukkan ke dalam pencegahan tadi kan primer ya, primer. Kenapa dia tidak menjadi keharusan saja gitu loh. Jadi tidak lagi dipromosikan, itu kan berarti kan ditawarkan. Kalau promosinya menawarkan keharusan karena melihat efektivitas dan manfaatnya yang sangat baik ya. Tadi kan contohnya evidennya kita lihat di Amerika tentang untuk kasus HIV, di Australia. Kenapa tidak digunakan? Kenapa menjadi suatu kewajiban seperti itu? Kenapa hanya baru ditawarkan? Nah, enggak, karena kita masih percaya dengan Promkes. Kita masih percaya dengan Promkes. Promkes itu salah satunya kan behavior change ya, salah satunya behavior. Nah,
ada orang-orang yang memang dengan promkes saja cukup, Bu Novita. Tapi ada sebagian juga orang yang nggak cukup dengan promkes. Ada orang-orang yang misalnya promkes itu misalnya kondom gitu ya. Orang setia menggunakan kondom tuh banyak loh, Bu Novita. Jangan salah juga. Itu tahu buktinya, pengen tahu buktinya nggak? Itu misalnya di Alfamart, Indomaret itu kan penjualan kondom itu tinggi sekali loh. Artinya penggunaan kondom yang pada aktivitas seks yang berisiko itu tinggi sebetulnya di Indonesia gitu. Tapi yang tidak menggunakan kondom juga tinggi. Nah, PrEP itu nggak bisa dikebiah uyah gitu. Nggak bisa dilempar gitu. Ayo semua harus PrEP. Anak SMA minum PrEP, anak SMP, anak kuliah minum PrEP. Nggak bisa gitu juga. Dia harus yang targeted. Namanya juga specific protection kan, Bu Novita ya. Jadi second level of prevention, ketika kan ada 5 level of prevention. Yang kedua itu namanya specific protection. Jadi dia tuh harus pada orang yang spesifik, pada kelompok spesifik. Nggak bisa tuh dikebiah ya. Pertanyaannya, kenapa kalau COVID kok vaksinasinya semua? Karena semua orang tuh at risk kalau COVID itu. COVID itu semua orang itu at risk. Semua orang yang ada hidup di planet ini itu beresiko kena COVID. Nggak ada yang nggak beresiko. Tapi kalau HIV kan nggak semua orang at risk. Nggak semua orang itu beresiko. Bahkan orang yang beresiko pun dia masih bisa menjaga resikonya tuh ada gitu. Masih banyak juga yang kayak gitu. Jadi makanya dia targeted gitu. Itu salah satu alasannya kenapa seperti itu, Bu Novita. Oh iya, memang nggak menjadi suatu hal yang ini ya. Tapi kemarin waktu saya kurang tahu ya kenapa kami diarahkan waktu itu seperti itu pada saat kami memberikan kemoprofilaksis waktu program Kusta itu kita itu secara massal tuh dok kita kasih semua ya memandang status walaupun di situ memang ada penderitanya ya kan gitu di lingkungan itu di wilayah itu langsung kita kasih bahkan memang supaya dapatnya tinggi agak sedikit dikamuflasekan waktu penyampaiannya kita bilang ini vitamin pencegahan gitu ya karena kan takutnya ada diskriminasi gitu ada yang di sini ada yang penderita kusta nanti akan muncul stigma buruk kan ada orang itu akhirnya kita kasih gitu ya itu memang seperti itu jadi kayaknya kita ini apa karena mengejar target atau memang ini kalau tadi kan seperti itu kan ditawarkan kan gitu ya tapi kalau kemarin kita kusta itu kita jadinya kayak dua cara nih ya kita kasih aja semuanya tanpa memandang nggak menawarkan gitu itu apa strategi atau gimana? Itu nanti slide-nya saya bagi ya Bu ya. Tadi saya sudah bagi slide-nya ke Bang Semi dan Bu siapa tadi ya. Nanti dilihat tuh di slide awal ya di slide awal yang ada gambar babinya itu Bu. Itu lihat kan ada populasi yang rentan kan. Nah itu gambarnya itu tuh coba tolong dipahami itu ya. Kalau populasinya jadi nggak rentan itu jadi risikonya tuh rendah sekali Bu. Pada TBC pada TB dan kusta, apalagi kusta gitu, itu populasi rentannya tuh lebih luas dibandingkan dengan populasi orang dengan HIV gitu Bu. Kalau HIV itu populasi tidak seluas itu. Kenapa? Ya karena kan penularannya kalau TB nggak sopan. TB batuk itu dropletnya keluar, ada basil TB-nya. Tapi kalau orang HIV kan batuk nggak langsung ketularan HIV kan, dia harus melalui pertukaran cairan tubuh gitu. Jadi beda tuh mode of transmission-nya itu tuh harus diperhatikan juga itu Bu Novita. Gitu ya Bu ya. Terima kasih dok. Sama-sama Bu. Ada pertanyaan di chat tapi ini direct message saya ya. Saya open nggak apa-apa ya Pak Rido ya, namanya Pak Rido ini. Pertanyaannya dari Pak Rido itu faktor yang menyebabkan kita jualan promkes nggak laku tuh apa ya? Padahal Vietnam dan Korsel bisa berhasil dengan promkesnya. Nah pertanyaan saya tuh apakah mereka berhasil dengan promkesnya ya Vietnam itu? Saya agak ragu juga apakah Vietnam berhasil dengan promkesnya. Mesti diingat ya, Vietnam itu kan negara yang ideologinya komunis ya. Komunis itu kayak Korea Utara gitu loh, Pak Bu. Itu tuh up down gitu. Mereka itu kalau dari atas bilang A sampai bawah itu A gitu. Orang harus nurut, kalau enggak ada hukumannya tuh Bu. Itu kalau salah satu contohnya Kuba gitu. Sosialis kan, Kuba itu negara sosialis. Itu apakah promkes di sana berhasil? Kuba itu adalah negara yang dengan status kesehatan paling baik di dunia loh Bu. Mereka angka kematian
paling rendah untuk semua penyakit, angka kesakitan paling rendah, rasio dokter per penduduk itu paling tinggi gitu. Up down di sana programnya karena semua orang nurut, kalau nggak nurut ada hukumannya soalnya. Nah pertanyaannya apakah kita jadi kayak itu kali ya? Kita orang nggak usah nurut di negara yang diktatorship gitulah. Kebetulan kalau sekarang diktatorshipnya bentuknya ya negara sosialis komunis gitu kebetulan. Komunis itu bukan ateis ya, beda lagi tuh ya. Kalau ateis itu kan tidak beragama, kalau komunis itu ideologi ya. Jadi mohon dibedakan antara komunis, sosialis, ateis itu apa gitu, kapitalis mohon dibedakan, itu hal yang berbeda gitu ya. Komunis itu adalah bentuk negaranya ya, itu bukan tidak beragama kalau komunis. Kalau tidak beragama itu ateis. Kadang-kadang itu ada baiknya juga gitu ya, kayak Vietnam gitu ya. Tapi itu kan partisipasi masyarakatnya rendah jadinya. Jadi orang juga nggak mau tahu gitu. Karena semua udah diatur oleh pemerintah ya. Tapi kalau Kuba bagus tuh, dia sosialis ya. Kuba itu bagus tuh, dia sosialis. Rasio dokternya itu tinggi sekali banding penduduk. Itu kalau nggak salah itu 1:200 gitu ya. Itu tertinggi di dunia gitu ya. Saya punya teman, teman kuliah saya gitu, waktu saya di Belgia itu teman kuliah saya salah satunya dari Kuba, dokter anak dia dokter anak, bareng-bareng kuliah sama saya di Belgia. Terus kan saya pengen belajar dari dia ya, di Kuba tuh gimana tuh, dia cerita, oh di Kuba itu kesehatan gratis, semua gratis sampai mau apapun aja gratis, ditanggung negara segratis-gratisnya gitu. Terus kalau sekolah gimana? Oh sekolah gratis, SD, SMP, SMA, kuliah gratis. Termasuk kalau mau jadi dokter, itu nggak bayar. Buku-buku gimana? Buku-buku dikasih gratis. Syaratnya cuma satu, kamu mau kuliah katanya, kamu mau sekolah. Termasuk spesialis gratis juga. Sama itu, nggak usah bayar. Syaratnya cuma satu, kamu mau sekolah gitu. Itu membuat rasionya tinggi sekali. Nah, saya juga nggak tahu tuh dia dapat cara ngatur sumber dayanya gimana gitu ya. Tapi itu negara yang paling survive, terbukti waktu COVID, negara yang paling survive itu apa? Kuba sebetulnya. Kuba itu bahkan mengirim satu pesawat dokter, isinya dokter semua, ke Italia waktu awal-awal pandemi COVID itu. Dan Kuba itu selalu ngirim satu pasukan dokter kemana-mana kalau ada outbreak. Contoh misalnya, saya ingat sekali tahun 2013 itu ada outbreak Ebola, ingat nggak? Angka kematian serem loh Bu. Sentuhan sekarang besok pagi bisa meninggal loh, itu Ebola tuh seserem itu gitu ya. Itu Kuba itu jadi saat pertama kali yang ngirim satu pesawat tuh dokter ke sana semua tuh. Itu waktu itu saya di WHO ya, saya kerja di WHO. Kantor saya itu kita memutuskan untuk mengirim dokter-dokter ke sana. Terus kan ditanya tuh kan, siapa yang mau ngirim ke Kongo nih? Nggak ada yang jawab dong kita. Pada nunduk semua kan, disuruh ngisi form nggak ada yang mau dong. Ini nanti dapat per dimnya gede loh gitu, maksudnya uang hariannya gede, itu nggak ada yang mau juga, resikonya mati gitu di situ. Dan kita nggak ada yang tahu itu Ebola gimana gitu. Terus akhirnya diundi tuh. Diundi ada teman saya dapat tuh satu dari orang Kolombia, berangkat dia ke sana ya, tapi ya nggak apa-apa itu, baik-baik aja. Dan dari Pak Rido ini, apa yang menyebabkan di kita nggak apa ya, di promkes di kita itu, bukan hanya di seluruh dunia juga promkes itu susah. Makanya orang promkes itu sangat hebat sekali kalau bisa mengedukasi orang promkes itu hebat sebetulnya. Karena promkes itu susah banget. Kenapa kok promkes susah? Karena tipikal manusia sekarang itu kan bebas. Ya suka-suka gue dong, apalagi netizen. Bebas. Mungkin gitu Pak Rido ya. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Silakan mengacung kalau mau bertanya. Apakah ada dari Pak Frits? Nah, Pak Frits kan lagi buka kamera tuh. Ngobrol aja Pak, jangan ditulis Pak. Open mic Pak. Masa perlu saya bacain sih Pak Frits? Pak Frits, silakan buka kamera dan mic Pak. Ya, silakan Pak. Izin, Dok.
kalau sama seperti dokter Novita tadi, kalau lihat di bionya, oh, bagus lah, luar biasa, hebat. Tapi memang banyak sih di ranah HIV. Eh, eh, Banyak ketemu juga dengan orang dari praktisi public health. Beberapa sih menyatakan gini, kita nggak bisa eh, menyelesaikan TB tanpa menyelesaikan kemiskinan. Dok. Nah, ini yang saya butuh pendapat dokter. Apakah memang betul itu ada korelasi dari dokter sendiri selaku praktisi ya, public health? Gitu. Jawabannya mau textbook ya Pak ya? Jawaban textbook ya Pak ya? Iya. Jawaban textbooknya gini Pak, jawabannya gini. Jawabannya gini. Kalau misalnya Pak Fritz ditanya begitu ya, ditanya wartawan misalnya, Pak Fritz kan kepala dinas nih. Pak Fritz, gimana korelasi, atau ditanya presiden gitu, nanti Pak Fritz jadi menteri kesehatan. Terus ditanya presiden. Emang? Amin gitu, aminin dong, ya aminin. Terus, kalau Pak Fritz jadi presiden, jangan lupa saya Pak, angkat jadi dirjen Pak. Misalnya Pak Fritz ditanya presiden gitu, Pak Fritz, emang ada hubungannya apa tuh antara tuberkulosis dengan kemiskinan? Kan nggak ada hubungannya. Jawaban textbooknya gini nih. Menurut Dahlgren and Whitehead, itu menurut teori public health, determinant of health nih Pak Presiden, itu kan ada ya, kalau kesehatan itu kan berlayer-layer gitu ya. Kita tuh nggak bisa ngurusin manusia itu hanya ngelihat individualnya. Kita tuh harus ngelihat manusia itu sebagai kesatuan holistik Pak. Kesatuan holistik antara dia sebagai manusia dan dia berada di lingkungan gitu. Nanti kita ngomongin itu di One Health deh. Nah, tuberkulosis itu semata-mata hanya karena adanya bakteri TB. Adanya bakteri TB, tetapi kalau kondisi lingkungannya baik, itu bakteri TB-nya itu nggak akan jadi infeksius, less infeksius gitu, tidak lebih infeksius. Nah, bagaimana cara menciptakan kondisi lingkungan yang baik? Kita bahwa kalau kemiskinan itu, orang yang tinggal dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah, lingkungannya juga jelek juga biasanya. Sanitasi buruk, pertukaran udara di rumahnya juga buruk. Itulah kenapa TB itu sangat dekat sekali dengan kemiskinan. Itu jawaban textbooknya kayak gitu Pak Fritz. Nanti Pak Fritz jawab ke presidennya dimulai dengan menurut Dahlgren and Whitehead Pak. Gitu. Itu teori tahun 91 Pak. Gitu. Misalnya Pak tambahin gini, menurut teori determinan of health Pak, menurut teori determinan kesehatan, itu ada faktor-faktor lain Pak Presiden, seperti misalnya faktor lingkungan, faktor perilaku juga. Nah, yang perilaku, tentunya perilaku dan faktor lingkungan antara orang yang ekonominya tinggi dan ekonominya rendah beda dong pastinya. Lebih enak mana ya, naik Mercy sama naik Skop aja Pak? Tentunya lebih enak naik Mercy ya. Naik Mercy situ udaranya bersih, naik Kop aja sebelah kita nenek-nenek lagi batuk-batuk gitu. Peluang kita terinfeksi batuk juga gede Pak gitu. Itu tentunya kan beda ya hasilnya gitu ya. Itu jawaban apa textbooknya kayak gitu Pak. Jawaban tidak textbooknya ya terserah Bapak mau dikaitkan dengan MLM bisa apa gitu nanti. Tapi jangan Pak, jangan. Semoga jelas ya Pak ya. Baik, terima kasih. Ya, oke. Masih ada pertanyaan? Izin dok. Ya, siap. Saya dari IKTI. Ini melanjutkan dari TB. TB ini kan masih merupakan PR yang luar biasa ya dok ya. Di Tanggamu sendiri kemarin infonya kita penemuan kasusnya sangat rendah, padahal di kebijakan kami itu kemarin sudah melakukan percepatan dengan melibatkan berbagai lintas sektor gitu. Kita menggait kecamatan sampai turun melakukan promosi, melakukan edukasi, tapi tetap ternyata peningkatan penemuan kasusnya itu sangat luar biasa susah, sehingga capaian target kita untuk peningkatan penemuan kasus yang ditargetkan oleh kementerian itu sangat-sangat rendah sekali. Nah, dari upaya ini sebenarnya kita sudah melakukan promosi juga, sudah melakukan pendekatan kepada kalau di situ kan misalnya kepala desa, kemudian kecamatnya sampai dengan ke kadernya. Nah, ini
dengan cara apa lagi ya? Misalnya kita untuk mulai bisa meningkatkan, apakah memang di kitanya di dinas kesehatannya atau di puskesmasnya yang memang kurang care, atau seperti apa ya, kok kayaknya peningkatan penemuannya itu sangat-sangat rendah sekali, padahal edukasi dan penginfoan ininya sudah sangat masif sih. Sehingga ya itu sangat-sangat rendah sekali capaiannya. Demikian. Terima kasih. Indonesia itu kan salah satu negara dengan burden TB terbesar di dunia ya, setelah India dan Cina ya. Ya karena memang penduduk kita kan di bawah India dan Cina, tetapi burden kita untuk TB itu termasuk yang terbesar di dunia kalau dari persentase jumlah penduduk. Nah, tentu saja Kementerian Kesehatan menerapkan target itu kan berdasarkan dengan modeling ya, ada namanya modeling itu. Modeling sehingga diketahui bahwa kayaknya nih harus segini nih gitu. Kayaknya angkanya harus segini yang entah berapa di Tenggamus berapa gitu, saya kurang tahu, tapi ada modelingnya di situ. Nah, pertanyaannya kenapa kok dari hasil modeling itu kok nggak tercapai gitu ya Bu ya? Karena dari hasil modeling itu kan ada target kan. Iya. Kok target yang tentunya dibuat dari modeling yang baik itu kenapa nggak tercapai? Yang pertama, mungkin saja Ibu bisa berdebat modelingnya nggak benar mungkin. Nah, modeling itu bisa benar kalau garbage-nya bagus Bu. Maksudnya modeling itu bisa benar kalau input datanya bagus gitu. Input data bagus itu artinya kalau data yang dimasukkan ke modeling itu bagus, itu pasti hasilnya tuh mendekati kenyataan gitu loh. Nah, tapi kalau selama ini di daerah Ibu juga ternyata input datanya nggak bagus, itu hasilnya tuh juga modelingnya akan ngaco Bu nantinya gitu. Istilahnya garbage in, garbage out gitu. Kalau yang dimasukin sampah, yang keluar tuh sampah juga, nanti yang repot kita sendiri. Nah, maka usul saya adalah pertama, kecurigaannya adalah mungkin satu modelingnya nggak tepat gitu. Dan nggak berani bilang nggak bagus ya, mungkin modelingnya nggak tepat, bukan modelingnya yang salah, tetapi memang karena data inputnya salah gitu. Mungkin pertama kita perlu perbaiki aja datanya, kita perlu jujur dengan data kita gitu, karena saya sering lihat beberapa teman-teman gitu kadang kurang jujur gitu, padahal itu sebetulnya untuk kepentingan kita juga nantinya gitu. Itu yang pertama. Tapi itu kan baru kemungkinan Bu ya, baru dugaan, bisa aja salah, bisa aja salah. Yang kedua, memang level of level intensity dari promkesnya itu mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi masyarakat Bu gitu. Yang menurut Ibu levelnya itu udah, wah ini kita udah mati-matian loh mengedukasi gitu. Tetapi kan level dari knowledge itu kan harus diperhatikan juga ya Bu ya. Nah, kita kembali lagi ke rumus ini nih, rumus Dahlgren and Whitehead tadi ya, Whitehead tadi. Itu kan kelihatan bahwa salah satu faktornya adalah pendidikan kan. Nah, barangkali coba dilihat pendidikan di Tenggamus, level of edukasi di Tenggamus itu dibandingkan dengan nggak usah kabupaten sekitarnya deh, mungkin sama gitu, mungkin di provinsi lain gitu, apakah berbeda gitu? Kalau emang berbeda, mungkin ada faktor lain yang perlu ditingkatkan pendidikan. Barangkali kan salah satu prinsip itu gini Bu, salah satu prinsip kesehatan masyarakat adalah untuk menyelesaikan satu masalah tuh kadang-kadang kita tuh harus menyelesaikan masalah yang lain dulu gitu. Nggak bisa tuh kita nabrak tembok gitu ya, misalnya untuk menyelesaikan TB yuk tabrak terus temboknya, tapi masalah edukasinya nggak dibenerin gitu. Nah, maka Ibu Yekti kan nanti mau jadi kepala dinas kesehatan, nanti ngobrol sama bupatinya, amin gitu ya. Nanti ngobrol sama bupatinya, ini saya melakukan promkes percuma Pak, karena level edukasinya juga nggak naik ini orang-orang. Jadi saya mau ngomong tentang satu, nggak ngerti masyarakat itu gitu. Masyarakat itu nggak ngerti gitu, yang diomongin itu apa gitu. Padahal menurut Ibu tuh level edukasi Ibu di perantau itu udah standar ya, dan lebih standar malahan. Tetapi level edukasi itu nggak nyampe gitu. Itu kalau bicara dari Whitehead tadi, itu harus dilihat itu kayaknya layar ketiga itu yang bermasalah, bukan layar keempatnya atau layar keduanya. Kayak layar ketiganya yang mungkin perlu diperbaiki gitu. Saya juga nggak bisa ngasih jawaban pasti sih. Sosioekonominya itu ya. Mungkin di situ. Jadi kan ini kebetulan sekali itu saya senang sekali kalau ngajar di kelas Adinkes ini karena orang-orangnya kan praktisi semua nih, praktisi birokrat semua itu
nanti kalau Bapak Ibu sekalian jadi kepala dinas, itu harus ngelihat faktor itu juga gitu. Itu sangat terapan sekali Bapak Ibu. Jadi melihat faktor itu, ya kita nggak bisa paksain juga kan, level pendidikan di sini tuh usia pendidikan dasarnya aja lebih rendah nih dari yang lain gitu misalnya. Nggak bisa disamakan Ibu. Tapi saya juga nggak bisa kasih jawaban pasti juga ya Bu ya. Itu barangkali bisa jadi paper Ibu nanti atau tesis Ibu. Terima kasih atas ininya. Sama-sama Bu. Ya, kasih dokter. Sama-sama Bu. Oke, kita udah mau jam 9 nih, kita post test aja kali ya. Post test aja ya. Bentar saya share screen lagi. Ini kayaknya. Iya, post test. Sekarang